بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله صل على para alim, para guru, para asatidz dan tokoh masyarakat, Bapak Haji, Bapak muslimin, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini kita hadir pada acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Sekecil apapun kita punya tradisi yang sangat mulia, memperingati, barangkali lebih tepat kita menyebutnya memperingati, bukan merayakan itu boleh. Ulama mempunyai sandaran, meskipun bukan dalil, tapi sandaran berpikir dan beramal. Kalau kita katakan peringatan, ada sandarannya dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wadzakirhum biayyamillah." Ayat ini turun kepada Rasulullah, disuruh memberitahu Bani Israel, di mana pada zaman Nabi Musa dulu Allah menyuruh Nabi Musa untuk ayat itu turun kepada Rasulullah untuk memberitahu kepada Bani Israel agar Bani Israel mengingat-ingat tentang peristiwa di zaman Nabi Musa, ya, bersama kaum Bani Israel dulu. Ini singkat karena bukan itu yang kita ingin ceritakan. Dulu Bani Israel jadi jajah, diperhamba oleh Firaun. Lalu Allah mengutus Nabi Allah Musa alaihissalam untuk menyelamatkan mereka, memerdekakan mereka. Kita tahu semua cerita itu. Kaum Bani Israel dibawa lari oleh Nabi Musa, dikejar, lalu kemudian bertemu lautan dibelah dua. Itu kisah itu kita tahu semua. Setelah melintasi lautan, Firaun tenggelam. Dalam perjalanan menuju Palestina, mereka lapar, lalu meminta Nabi Musa agar berdoa kepada Allah, kalau memang engkau katanya Rasul dan mengajak kami menyembah Tuhan, maka coba minta makanan. Berdoa lalu dapat makanan dari surga. Sudah dapat makanan, yang karena di padang pasir kering gak ada air, maka kaum Bani Israel meminta lagi kepada Nabi Musa minum. Maka Nabi Musa mendapat ilham untuk memukul tongkatnya ke batu dan menjadi 12 mata air. Dan seterusnya sampai Nabi Musa menerima wahyu, yang disebut 10 firman Allah itu. Nah, peristiwa-peristiwa yang agung itu, yang mukjizat itu, ya, itu adalah sebuah anugerah dari Allah di zaman Nabi Musa melalui Nabi Musa untuk Bani Israel.
Maka ketika Bani Israel di zaman Rasulullah SAW tidak menerima kenabian Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan wahyu, isinya wadzakirhum bi ayyamillah, suruh mereka ingat-ingat tentang hari-hari Allah. Itu peristiwa yang mukjizat tadi itu Allah menyebutnya hari Allah, hari yang luar biasa, yang mana Allah menyelamatkan mereka di laut dari kelaparan, dari kehausan, dan seterusnya. Nah, itu hari yang luar biasa. Allah mengabadikan di dalam Al-Quran dengan menyebutnya ayyamillah, ayyamullah, hari-hari Allah, hari-hari yang besar di mana Allah menyelamatkan mereka. Maka kita punya hari Allah yang jauh lebih besar dari semua itu, yaitu hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Maka hari ini adalah hari kita mengingat, maka kita memperingat. Jangan sampai lupa, bukan hari lahirnya, tetapi dengan kelahiran Nabi maka kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita tidak bicara bagaimana keselamatan kita di dunia, rahmat. Sebagian ulama menyebutnya rahmatun Muhammadiyah. Dengan kita menjadi umat Nabi, banyak banget kasih sayang Allah kepada kita. Contohnya amal kecil, kita sering mendengar dalam agama kita ini amal kecil pahalanya berlipat-lipat. Itu adalah keselamatan di dunia. Maka hari lahir Nabi adalah hari Allah yang sangat besar, yang sangat agung. Di dalam kitab Fatwa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada pertanyaan kepada Imam Ibnu Taimiyah. Di pertanyaan itu dicatat oleh Imam Ibnu Taimiyah dan ditulis dalam kitab sampai sekarang kitabnya di. Pertanyaannya adalah mana agung hari lahir Nabi dengan hari malam Lailatul Qadar. Imam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya menjawab bahwa hari lahir Nabi jauh lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Salah satu alasannya Lailatul Qadar berulang-ulang setiap bulan Ramadan, setiap tahun ada. Tapi kelahiran Nabi cuma sekali. Dan ada alasan-alasan lain. Kita juga bukan itu yang akan kita ceritakan di sini. Artinya bahwa hari yang kita rayakan adalah betul-betul hari agama, hari Tuhan yang sangat agung. Kenapa saya mengutip Imam Ibnu Taimiyah? Karena orang yang suka membid'ahkan hari ini sering bersandar pemikirannya kepada Imam Ibnu Taimiyah. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah pandangannya kepada hari Maulid, bukan perayaan Maulid, hari dilahirkannya Nabi. Pada hari itu dulu Nabi dilahirkan. Itu hari, tidak ada hari yang lebih mulia dari itu. Termasuk Lailatul Qadar pun kalah mulia dengan hari di mana Nabi di situ pada waktu itu dilahirkan. Maka kita merayakan, memperingati hari itu. Nah, adapun kita gunakan merayakan, raya itu kan apa raya itu lagi? Raya mungkin dari riya dari ro'ah ru'iyah. Jadi hari kita menunjukkan, memperlihatkan dan orang melihat, kita memperlihatkan satu anugerah, satu rahmat, satu kebesaran Allah, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita rayakan. Orang dulu kan kalau hari hajatan orang kawin kan disebut kriaan ya. Apa sama di sini disebut kriaan? Sama.
bahasa Arab, riya. Tapi riya bukan riya istilahi, riya lugawi namanya. Riya dari kata ro'a, riyaan. Hari kita perlihatkan kegembiraan kita. Jadi yang diperlihatkan adalah kegembiraan, itu namanya perayaan. Kan orang-orang jika merayakan sesuatu maka memperlihatkan kegembiraan. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ya. Dan memperlihatkan kegembiraan diperintah juga oleh Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan adanya karunia dan rahmat Allah maka bergembiralah. Kegembiraan itu lebih baik dari segala kegembiraan apapun yang kita himpun, yang kita dapatkan dari dunia ini. Kita mempunyai apa saja gembira, ya. Tapi jauh lebih baik gembira karena karunia dan rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Nabi dalam Al-Quran, diutusnya Nabi itu fadlullah, karunia Allah. Diutusnya Nabi itu rahmatullah, rahmat Allah. Bahkan Nabi mengaku sendiri, ana ar-rahmatul muhdah, saya adalah rahmat yang dihadirkan. Allah pun mengatakan begitu, wa ma arsalnaka illa rahmatan, aku utus engkau sebagai rahmat. Dan maka kita disuruh memperlihatkan kegembiraan kita, ya, dengan sebab rahmat dan karunia Allah berupa lahirnya, ya, Nabi terakhir, dan itu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menggunakan merayakan, memperingati keduanya itu. Alhamdulillah tradisi ini tetap kita lakukan sekecil apapun. Namun betul-betul harus kita rasakan, hari ini kita harus merasa gembira. Ya, jangan promote gitu ya di majelis ini, harus kelihatan cerah, bengkras, ke orang Bekasi atau bengkras. Nanti ya sama maksudnya bahasanya ya cerah gitu. Kita harus ya kita aplikasikan kegembiraan itu. Sekaligus juga kita mengingat-ingat Nabi pada malam ini, karena memang kita kumpul untuk tujuan itu, dan itu diperintah bahkan dinilai mulia dan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dari seluruh kegembiraan dan mengingat ya yang lain daripada malam ini kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta tolong anak-anak di sepi ya, dek sepi deh. Nah, jangan ada yang ngobrol ya, sepi. Kalau ada yang pengen ngobrol keluar ya. Ada yang pengen ngomong sama temennya keluar. Dek ya, sepi ya, ini di majelis lagi maulid, lagi ngaji, gak boleh ada yang ngomong ya. Sepi. Hadirin muslimin yang berbahagia, kalau tidak salah temanya apa ini? Mari kita perbaiki akhlak dengan membaca, memahami serta mengamalkan Al-Quran. Tema yang paling tepat selalu dipilih dalam acara maulid yang berkaitan dengan akhlak. Redaksinya seperti apapun, tapi kaitannya dengan akhlak. Saya sambil menunggu penceramah yang kedua ya, kita berbicara tentang bagaimana kita memperbaiki akhlak. Memperbaiki berarti akhlak kita belum baik. Atau katakanlah bagaimana
bagaimana agar kita punya akhlak. Ayat yang tadi saya baca pada permulaan, Allah berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Itu satu. Yang kedua, yang pertama, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya betul. Itu satu. Yang kedua, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu dua. Ayat ini menjelaskan bahwa akhlak atau karakter itu ada dua macam, sesuai dengan ayat ini. Yang pertama, akhlak atau karakter atau sifat jibiliyah, fitrah. Ya, sifat fitrah. Allah tanamkan, Allah ilhamkan dalam diri kita. Disebut fitrah. Ini gak bisa dirubah. Kalau mau dirubah, dipotong lehernya dulu, mati baru berubah. Hilang malah bukan berubah. Yang kedua, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Ini orang yang berusaha mencapai mendapatkan akhlak. Ini adalah disebut al-akhlak al-kasbiyah. Ya, bukan bawaan, bukan fitrah, tapi dia capai, dia peroleh. Maka dari ayat ini, bahwa sifat atau karakter atau akhlak itu ada dua. Yang pertama bawaan, kita lahir dalam tubuh kita udah ada sifat itu. Itu bawaan namanya. Dari sononya lah kalau kata kita lah. Atau disebutnya jibiliyah, karakter dasar atau fitrah. Allah berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha." Bahwa nafs diri ini, ya, wa ma sawwaha telah Allah sempurnakan, artinya seimbang. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah inspirasikan, Allah ilhamkan, Allah tanamkan, ya, di dalam diri tadi itu sifat baik dan sifat buruknya. Maka di dalam tubuh ini, Pak, begitu tubuh kita diberanakin, diblojorin, tahu diblojorin banyak. Itu di dalam diri kita itu sudah membawa sifat baik buruk. Kita nggak cerita ini manusia muslim atau kafir. Makanya Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir membawa sifat bawaan itu. Baik muslim, orang kafir, sampai hari ini kalau dia berbentuk manusia dan dia lahir, yaitu sudah mempunyai sifat bawaan baik dan buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha. Makanya fa alhamaha, Allah mengilhami. Bukan kita dapetin, memang udah Allah tanamkan di dalam tubuh itu, dalam diri itu. Selamat datang Kiai Berbilang.
Ini biasanya di sini model sampai jam berapa? Jam 2. Oh. Coba pengen tahu kan? Ini saya dikasih berapa jam nih? Sampai saya pengen berhenti deh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak. Kita tadi bercerita tentang bagaimana kita mempunyai akhlak mulia. Namun yang perlu kita pahami, berdasarkan ayat yang tadi kita baca, ya, sepi ya, jangan ada yang ngomong, tolong semua. Sepi, jangan ada yang ngomong di dalam sini. Kalau mau ngomong keluar ya. Jangan ada yang ngomong di majelis ilmu, sepi. Di dalam bahwa kita itu mempunyai dua karakter, dua akhlak, dua sifat. Yang pertama sifat bawaan, fitrah atau disebutnya jibiliyah, di mana Allah tanamkan itu di dalam tubuh kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha. Di dalam tubuh ini sudah Allah persiapkan, baik buruknya sudah ada, siap, sempurna sudah, enggak kurang, ya, cukup untuk bertahan hidup dan untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Itu sudah cukup sifat itu. Kita ini Pak lahir sudah memiliki sifat bawaan yang Allah berikan bersama tubuh kita ini sempurna, enggak kurang, enggak lebih. Sifat baik dan buruk ada. Kenapa alhamaha? Ini Allah yang mengilhaminya. Ujurnya diri kita, wa taqwaha, takwanya diri kita. Baiknya dan buruknya sifat kita ini sudah Allah tanamkan. Ya. Itu yang pertama, jibiliyah atau fitrah atau bawaan. Namun sifat ini, karakter ini bersifat individual, maslahat diri. Dia sabar juga kalau ada keuntungan untuk dirinya, kalau kagak mau. Dia ridho juga kalau ada untung untuk dirinya, kalau kagak mau. Itu maling Pak, sabar itu nungguin tuan rumahnya tidur. Apa namanya kalau bukan sabar itu? Udah tidur pelan-pelan masuk sabar. Udah dapat dibawa pulang nungguin suasana sepi, sabar juga. Tapi dalam bahasa agama itu bukan sabar, tapi karakter yang sama. Ketika kita mendapatkan karakter yang kedua, yang begitu itu namanya sabar. Tapi nama-nama sabar, nama-nama ridho itu karakter agama namanya. Sudah dimonopoli oleh istilah agama. Tapi dalam kehidupan kita pakai itu cukup. Ya. Satu-satu dulu kita terangkan. Jadi sifat atau karakter atau akhlak ada dua. Ada bawaan, itu dibawa oleh tubuh kita. Kita nggak berusaha sama sekali, enggak. Anak demen orang udah gede, udah demen aja, udah bisa dia. Ya, udah bisa, nggak perlu diajarin. Itu fitrah. Bawaan nggak bisa dirubah. Kalau kurang saja nggak normal. Makanya wa nafsi ma sawwaha, sempurna. Namun tetap ada saja yang kurang. Ya, dan itu tidak normal. Jadi yang kedua, qad aflaha man zakkaha. Barang siapa yang mensucikan dirinya, maka dia berbahagia. Ini jadi upaya manusia. Upaya manusia mendapatkan sifat baik. Ini disebut al-akhlaq al-kasbiyah. Akhlak, apa artinya al-kasbiyah? Akhlak yang diperoleh melalui usaha. Ya, ini yang disebut al-akhlaqul karimah, akhlak mulia.
Inilah yang ada dalam agama. Boleh kita katakan al-akhlaqu diniyah, akhlak agama. Nah, akhlak ini ada di mana? Bukan ada di jasad, tetapi ada di ruh. Kita manusia mempunyai dua unsur, pertama jasad, zahir, kedua ruh, batin. Jasad sama, musliman au kafir sama. Manusia ciptaan Allah sempurna dan wajib kita hormati. Tidak boleh kita lukai. Kita hanya boleh melukai orang berdasarkan hak Allah, hukum Allah. Kalau enggak boleh. Kita nak takzir, gebuk, potong tangan, itu Allah yang motong. Karena hukum Allah merintah, enggak boleh. Dan kita enggak boleh motong tangan melaksanakan hukum Allah, tapi kitanya dendam sama orang itu. Oh emang dia maling, potong aja, enggak boleh. Kita sambil motong menjalankan hukum, ada unsur dendam. Tidak sempurna, itu bukan Islam begitu. Murni Allah yang melakukan. Makanya harus lillah ketika mengamalkan agama itu. Nah, akhlak kasbiyah ini dari mana kita dapatnya? Dari agama. Dari agama ini, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Dari mengamalkan Al-Quran dan hadis, baru kita dapat akhlak tuh. Ulama menyebutnya al-akhlakul Muhammadiyah, al-akhlakul karimah. Akhlak Nabi, Nabi keduanya, Nabi contohnya. Yang Nabi bersabda, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Aku bawa Al-Quran dan hadis untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa disempurnakan? Karena kita sudah punya akhlak bawaan. Nanti kita apabila agama mengajarkan akhlak, paham. Karena kita sudah punya secara fitrah. Tapi akhlak yang kita punya, akhlak ananiyah. Ya. Kita punya sifat dermawan, Pak, sifat bawaan. Maka kita sering ada iba kita kepada orang. Orang susah kita iba, kita kasih. Punya sifat bawaan. Tetapi setelah dia nerima, orang itu jahat sama kita, kita ungkit, Pak. Seperti geledek itu orang, ngaco gua ngasih cowok itu. Berbuat baik pakai ngaco. Ya, kita jangan merasa GR aja, kita dermawan banget ini. Kita ngasih kadang-kadang orang gak terima kasih aja kita tuntut. Dia kasih, pergi dia. Wah, blow on orang coba itu. Paling terima kasih kayak coba kita tuh. Mesti ada balasannya tuh, kebaikannya. Kalau kita masih memiliki sifat-sifat baik seperti itu sifat bawaan. Itu belum melaksanakan agama, Pak. Karena agama dilaksanakan oleh sifat-sifat rohani, bukan sifat jasmani. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran ini petunjuk untuk rohani. Muttaqin itu gelar nama untuk manusia rohani, bukan manusia perut. Paham ya Pak? Sampai di sini paham ya? Nah maka sifat yang kedua ini kasbiyah, kita dapatkan melalui usaha. Dari mana kita mendapatkan akhlak ini? Dari mengamalkan Al-Quran dan hadis. Dari ad-din wa tadayyun, dari agama dan kita mengamalkan agama. Dapat. Namun di tubuh ini, saya berdiri apa ya? Suaranya lagi serak kalau duduk, tekan perut saya. Namun mengamalkan agama ini, tubuh kita ini mesti sehat akalnya. Itu sebab syarat orang beragama berakal.
Bahkan syarat mengamalkannya akalnya balik. Kalau bocah dong, gila enggak. Jadi akal kita mesti sehat. Maka dalam agama pun kita diajarkan, diperintahkan, diwajibkan untuk menjaga akal. Tidak boleh minum khamr, itu untuk menjaga akal. Enggak boleh banyak tidur, Pak. Itu juga menjaga akal. Enggak boleh banyak makan. Itu juga menjaga akal. Enggak boleh banyak ngomong yang kagak bener. Itu juga memerlukan akal. Ya, kenapa? Karena agama yang akan kita amalkan itu pertamanya kita respon melalui akal dulu. Dan yang kedua, kita mesti belajar, yaitu berilmu agama. Karena amal kita nanti, agama kan kita amalkan. Itu kita amalkan mesti ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak jadi, Pak. Nggak jadi amal kalau nggak ada ilmu. Maka boleh kita katakan syarat untuk mendapatkan akal rohani, akhlak rohani, syarat untuk mendapatkan akhlakul karimah, syarat pertama ad-dinu wat tadayyun. Yang kedua al-aqlu wat ta'aqqul. Yang ketiga al-ilmu wat ta'allum. Ada agama, kita ada akal dan ada ilmu. Baru kita dapat beramal. Nah, ketika kita beramal perintah agama ini, Pak, ya, baru nanti Allah menganugerahkan kepada kita akhlak rohani itu. Dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, amal soleh kita. Kita berbuat baik kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada murid, kepada guru, kepada tetangga, kepada tetamu, kepada sesama. Kita melaksanakan perintah agama untuk berbuat baik kepada mereka semua. Ini nanti upahnya adalah yaitu membangun akhlak rohani. Sekarang kita jangan pakai akhlak rohani. Akhlak al-karimah saja, akhlak agama, akhlak yang kita sebut akhlak. Akhlak yang malam ini kita ceritakan. Baik. Namun manusia jasad itu ya, memang dia perlu kepada balasan juga. Allah Maha Murah. Maka amal itu juga dibalas oleh pahala dan surga. Surga dan pahala itu untuk jasad juga. Karena surga isinya makanan, minuman, bidadari, istana, itu kan jasad. Padahal yang terpenting dari amal agama ini adalah pembangunan rohani, akhlak al-karimah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ila akhirnya. Nah, sekarang kita mengerti bahwa berarti ada dua karakter, ada dua akhlak, ada dua sifat dalam diri manusia. Pertama sifat bawaan itu tubuh, itu kita nggak sama sekali, kita nggak bikin, nggak usaha, udah ada dari sononya. Ya, namun bersifat individual, ananiyah, iddi'aiyah, ngaku. Ini problem nih Pak. Orang belajar ilmu agama, lalu dia amalkan. Ya, lalu dia mengaku, saya sabar, saya ridho, karena dia tahu itu. Ya. Apabila dia melakukan sesuatu, dia menyabari sesuatu, meridhoi sesuatu, ketika dapat kesulitan, dia marah. Contohnya orang banyak mengungkapkan begini, ngajuk gua nyabarin lu, gua tadinya sih ikhlas. Elunya begitu buat jadi kagak ikhlas dah. Dia ketika berbuat baik rasanya dia mengamalkan agama dengan sifat baik itu bukan Pak. Itu untuk kepentingan diri. Ya. Itu namanya tertipu oleh nafsu. Karena kalau agama dilaksanakan lillah, Allah berfirman wala tubtilus shadaqat bil manni wal adha. Jangan dirusak sedekah itu dengan ungkit.
meskipun kita beramal tidak dengan akhlak rohani, akhlak maslahat, ya, kalau nggak dirusak oleh akhlak kita, pahala jadi tetap, tapi tidak jadi membangun rohani. Nggak jadi, Pak. Kita beribadah banyak, Allah kasih pahala. Karena pahala itu adalah apabila tubuh kita bergerak saja mengamalkan agama, dikasih. Jangankan bergerak, ketusuk jarum aja dikasih pahala. Apalagi bergerak untuk melakukan amal baik. Tetapi kalau kita punya akhlak buruk, ya, punya akhlak buruk terhapus. Seperti Nabi bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad menghapus keburukan seperti api menghabiskan kayu kering. Nah, maka orang sering mengaku, ya, saya ridho sebetulnya sih Bang, ya, atau kurang bagaimana saya ridho Bang, saya udah sabar. Nah, itu omong kosong itu bukan omong agama, itu omong hawa nafsu dan omong maslahat, tapi nggak punya agama. Nah, cirinya orang yang tidak punya akhlak agama, akhlak rohani, semua kebaikannya nanti diaku. Itu cirinya, Pak. Cirinya diaku. Bahkan dia heran sama diri dia sendiri. Gua heran ya, orang kayak gua kayaknya kagak ada zaman sekarang, coba itu, Pak. Gua kan bukan hanya heran, bingung. Gua bingung dari diri gua kok begini. Kalau udah bingung begitu tinggal, Pak, jangan deket-deket. Dia aja bingung sama dirinya, ntar kita ya kacau, Pak. Sedangkan kalau akhlak rohani, ya tidak. Dia memberi, orang yang menerimanya menghina, mungkin hujan pemberian itu makin deras. Kenapa? Ya karena sifatnya. Sifat dermawan kan memberi. Ya sifat memberilah. Seperti sinar kan seperti sinar kan bercahaya. Udah itu pemberiannya sinar itu. Gimana mau dihalang, mau ditahan? Tidak. Orang yang menyayang punya sayang, orang yang menyabar punya sabar. Orang yang mulia memuliakan, sudah selesai. Orang yang minta dimuliakan berarti miskin, nggak punya apa-apa, malah minta. Nah, ada satu lagi yang ingin saya terangkan. Sifat mulia, meskipun mulia sifat baik, kalau individual, coba, kalau individual itu tidak dapat berbuat baik kepada orang lain, tidak. Karena individual kan untuk diri doang. Saya dulu waktu belajar di Mesir, sering itu persatuan pelajar tuh membuat iklan kalau ada pengajian, kita mengundang ulama misalnya, ya, ada iklannya begini: para mahasiswa-mahasiswi ada pengajian tanggal sekian, ya, hari ini jam sekian, bla bla, di bawahnya ada makan-makan, ya. Alhamdulillah pada saat itu karena sudah ngerti Pak, saya nggak suka sekali dengan kata embel-embel itu. Ini yang guna kebawa orang. Kudu ada makan-makan baru datang. Jangan-jangan maulid juga datang ini kena ada makan-makan ini. Ini kerbau namanya, Pak. Berbuat baik itu kalau dengan sifat akhlak agama nggak ada pamrih, Pak, nggak ada imbalan. Lillahi ta'ala. Jika kita belum punya, ya memang belum punya. Nanti terakhir saya ingin menjelaskan bagaimana untuk memilikinya, mendapatkannya itu. Agama sudah ada, akal sudah ada, ilmu sudah ada, tapi terkadang tidak tahu cara mendapatkannya, tidak dapat. Apalagi yang kurang, baru agama sama akal doang, ilmu belum. Karena kalau akal nggak ada, udah bisa udah. Maka Nabi menyuruh ngaji itu sampai mati. Utlubil ilma minal mahdi
ila lahdi. Nabi nyuruhnya nuntut ilmu itu dari lahir sampai laut. Masih hidup udah berhenti. Ngomongnya gua udah tua. Lah emang tuaan mana ilmu amal lu? Enak aja. Umur tua itu umur jasad. Jasad umur 70 tahun, jasad. Ruh kita dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat juga sama. Enggak ada dimensinya. Sedangkan ilmu adalah konsumsi rohani. Jadi enggak ada umurnya. Maka Nabi minal mahdi ilal lahdi. Nah, sifat jasad ini ya hanya individual dan tidak dapat berbuat baik untuk orang. Enggak dapat, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau enggak ada masalahnya enggak mau. Kalau di dalam tasawuf tidak disebut sifat karakter akhlak sama sekali. Disebutnya nafsu saja sudah. Hawa, nafsu. Bahkan bukan irodah namanya. Ya, syahwat. Ya. Hanya di dalam tasawuf ada determinasi, ada perbedaan yang teliti, detail dan konkret di dalam ilmu tasawuf dijelaskan sifat-sifat jasad dengan sifat-sifat rohani itu. Nah, al-ukhuwah al-islamiyah itu rohaniyah. Ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah agama, ukhuwah akhlak, akhlak rohani. Kalau ukhuwah jasmaniyah itu, coba ada organisasi kadang-kadang antar remaja masjid ngumpulin anak-anak muda pakai main bola. Kan itu manusia jasad yang dikumpulin, manusia materi itu, manusia perut. Mestinya kalau itu sekedar perangsang saja ya jangan keterusan. Harus ada peningkatan rohaninya agar manusia itu berbuat baik billah. Nah, kita tidak dapat mencintai orang Pak dengan cinta yang dimiliki oleh jasad ini. Saya ingin berikan penjelasan antara cinta dengan akhlak itu identik, sulit membedakannya. Kalau saya membuat perbedaannya begini, antara cinta dengan akhlak itu umpama antara ayam dan telur. Duluan mana ayam dan telur? Susah. Begitulah akhlak dengan cinta. Nah, di tubuh ini ada cinta, yaitu dalamnya sifat-sifat itu. Ketika kita cinta kepada orang, kalau cintanya cinta dari fisik, maka itu cintanya kepada diri sendiri. Ini kita ini laki-laki Pak, ngomong sama perempuan, wahai kasih aku mencintaimu dengan tulus ikhlas. Engkaulah segala-galanya bagiku. Engkaulah wanita idamanku. Engkaulah bidadari yang dikirim dari surga oleh Tuhan. Perempuannya juga bilang, engkau adalah dewa. Itu bohong semua tuh Pak. Kita paham itu. Kenapa? Karena pengen dapetin sesuatu untuk masalah kita. Coba kalau nggak dapat, mantap lu ke malu sono, coba itu. Cinta itu seperti cahaya, seperti sinar, terus memancar. Cinta itu memberi terus, nggak pernah minta. Kalau meminta, meskipun secara bahasanya disebut cinta, sebetulnya nafsu dan hawa. Makanya orang sufi menyebutnya nafsu, syahwat, hawa. Selesai. Untuk mencintai orang lain itu orang selain diri kita. Anak kita, istri kita, suami kita, itu orang selain diri kita. Nggak bisa kita memelihara mereka, menyabari mereka, meridhoi mereka, ikhlas kepada mereka, menyayangi mereka. Ya, nggak bisa.
kecuali ada akhlak rohani baru bisa. Karena akhlak rohani memang untuk ya mencintai orang selain diri kita, dan itu sebagai jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah berfirman begini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Orang yang beriman kepada Allah, lihat, iman kepada Allah, wal yawmil akhir, surga. Hormati tetangga. Ini kan rohani namanya. Tapi kita menjawab, tetangga yang mana dulu? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang mana dulu, nggak ada. Tetangga saya mah mulutnya cablak, nggak ada. Nabi dikasih hadiah, kamu di mana rumahnya? Di sebelah sana. Loh, kasih tetangga yang dekat dulu. Yahudi Rasulullah, coba. Kata sahabat, Rasulullah mengatakan meskipun Yahudi. Sebetulnya sedang menjelaskan akhlak rohani. Pak, cinta di dunia ini yang paling tinggi pada manusia, tarafnya adalah cinta ibu kepada anak. Nah sekarang kita tanya, cinta ibu kepada anak ini termasuk cinta anak dia masalah atau cinta rohani agama? Cinta anak dia, Pak. Karena anak itu dirinya, darah dagingnya. Coba ada anak kecil dua berantem, yang satu anak tetangga, yang satu anak kita. Anak kita peluk, anak tetangga kita tendang. Normal, Pak, itu nggak salah, normal. Yang perbaiki nanti agama baru rata. Kalau punya, kalau nggak punya nggak bisa. Biar ilmunya tahu, ngajarin enggak. Ini saya ngomong nih sekarang kan, berdasarkan Al-Quran, sabar Pak. Lah saya nggak punya sabar, giliran saya dapat ujian, wah ngamuk-ngamuk. Itu mau ngomong doang. Tapi ngerti sabar karena ada sifat yang fitrah, yang dasar, tetapi fungsinya individual. Nah Allah turunkan Al-Quran dan hadis. Ya, ini syarat untuk membangun akhlak. Jadi agama itu at-tadayyun, orang beragama itu adalah minal akhlaqil ula. Akhlak yang utama itu adalah orang yang melaksanakan agama. Bapak-bapak muslimin sekalian, yang terakhir, jadi bagaimana kita untuk mendapatkan, mengusahakan sifat akhlak rohani ini? Lawan diri kita, yang disebut mujahadatun nafs. Lawan diri kita. Kita nyabarin orang, nanti sifat diri itu ya, makanya nyabarin dia, emang dia siapa sih? Nah itu lawan. Yang mana dulu? Kata diri kita disuruh hormat sama suami mana dulu Pak Ustadz? Kalau suaminya kayak Pak Ustadz, emang dia coba tanya bininya Pak Ustadz sama baik. Kalau bini mah, saya Ustadz ini Pak di depan bapak-bapak, di depan ibu-ibu, di depan bini saya semuanya sama baik. Ya. Karena orang yang jauh mandangnya ideal, kena nyontok rohani. Kalau orang dekat mah enggak, karena hubungannya daging darah. Ya. Makanya anak nggak bisa belajar sama bapak, saudara nggak bisa belajar sama saudara. Lalu raja bingung nggak ngurusin saudaranya di sini, suruh pakai masker, nggak mau, kena saudara tuh. Susah ngajarin baik itu sama saudara, karena kebaikan itu rohani Pak, agama. Makanya kalau orang udah pakai kayu, orang pentung. Gitu. Kecuali yang spiritualnya rohaninya cerdas, baru dia bisa belajar kepada siapa saja. Bini kita Pak, kalau cerdas rohaninya, mau kita diizinin kawin lagi juga Pak? Diizinin nggak Pak kalau bininya kawin lagi? Diizinin nggak Pak? Kagak. Kagak cerdas berarti itu spiritualnya bininya itu. Nah,
kita perlu kepada akhlakul karimah. Bahkan tujuan kita diciptakan untuk dapetin itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Itu rohani, manusia rohani, bukan manusia perut, bukan manusia materi. Maka Al-Quran ngasih gelar siddiqin, muqarrabin, aulia, itu rohani Pak, bukan tubuh. Solihin, itu rohani. Tubuhnya nanti siapa aja, yang ada rohaninya itu namanya, itu gelarnya. Ditambahin oleh ulama, al-arifin, al-wasilin, al-mutahaqqiqin, as-sufiyin. Di Al-Qur'annya al-muttaqin. Orang sufi detail, itu tidak umum itu. Itu khusus untuk orang yang sudah memiliki rohani, akhlak agama itu. Terakhir, bagaimana untuk mendapatkannya? Lawan diri kita. Namanya mujahadatun, melawan diri. Tasawuf itu untuk itu sebenarnya, bukan untuk nyari amalan supaya jagoan. Itu mendukun, bukan tasawuf. Tasawuf itu mesti berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Coba, apa manhaj amali, metode praktisnya yang asal, yang dasar tasawuf itu? Mujahadah dulu, melawan diri. Lalu kemudian az-zikr. Zikir ini Pak, sebetulnya untuk menjernihkan pikiran. Kita ini perlu banyak zikir Pak, untuk menjernihkan pikiran. Karena lidah ini udah kebanyakan ngomong apa baik. Kata orang Bekasi mau ngomong apa baik. Itu otak meres, kusut. Maka jernihkan dengan zikir. Ya. Bahkan kalau kurang jernih disuruh halwah. Panjang cerita itu sana. Cuma saya ingin menyinggung sedikit saja. Metode ini untuk kita. Nah, pada saat kita melawan diri, berbuat baik ini kita kepada orang itu menghina, maka kita lawan. Sabar. Jika menang, jadi perlu akal sehat, perlu ilmu banget. Ya. Untuk tadayun, itu namanya tadayun, melakukan agama itu. Dan yang terakhir, ketika kita sedang melawan diri, perlu guru. Itu namanya qudwah. Perlu guru ketika kita sedang melawan diri. Makanya ulama dulu mengatakan, man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan. Kalau ketika dia melawan diri, ini terjemahan praktis, tidak punya guru yang jadi qudwah, yang sudah punya rohani itu, maka mudah terjebak dengan setan. Gurunya setan. Nah, ketika kita melawan diri, itulah poin-poin melawan diri, itulah Allah jadikan sifat rohani. Hujan ya Pak? Ayat. Apabila kita sudah melawan diri semampu mungkin, kita nggak mampu Pak, Allah yang nanti bikin aku. Tapi kita mesti punya niat yang sidik. Kita ingin melawan diri. Artinya apa Pak? Maksudnya melawan diri. Maka segala amal baik kita, segala ibadah kita, segala amal soleh kita, luruskan, betulkan untuk Allah saja, dan menangkan ini. Ini namanya lawan diri. Karena kita ini anak dia. Coba orang sabar aja dihitung. Kita hitung sabar kan? Kita tunggu sampai 3 kali. Kalau 3 kali itu bukan sabar, kita sabarin dulu. Itu bahasa doang. Ujungnya ngaku, gua kurang bagaimana sabar Pak. Banyak. Nah, ketika kita melawan diri, ya, maka ini umpama koin ya, 2
sisi mata uang itu. Melawan diri, yang satunya adalah seluruh ibadah dan kebaikan kita. Itulah, itu melawan diri namanya. Ketika kita berbuat baik, orang itu buruk kepada kita. Enggak, saya bukan karena dia, karena Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita lemah, nggak bisa. Kalau kita niatnya betul, dalam usaha ini jatuh bangun, nanti Allah anugerahkan sifat rohani itu. Jika sudah punya sifat rohani kuat, dia sabar, dia ridha, dia ikhlas, dia tawakal, dia sidik, dia wara, dia zuhud, dia yakin, dia syukur, dia khauf, dia roja, dan lain sebagainya. Dan dialah muttaqin, dialah siddiqin, dialah aulia, dan dialah hamba Allah yang mengikuti nabinya. Dialah berada di jalan yang lurus, dialah yang beragama murni. Ad-dinul khalis, as-siratul mustaqim, at-tariqatul muhammadiyah. Itulah yang kita rayakan Maulid. Sebetulnya ini pun bagian dari usaha kita agar kita mendapat akhlak itu. Karena akhlak itu contohnya ada di Rasulullah SAW. Baiklah, Bapak-bapak, itu saja yang saya sampaikan. Ya, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah berikan kita pemahaman yang betul, dan Allah mudahkan untuk kita amalkan. Ya, terima kasih. Aku lihat wa astagfirullahaladzim wa lakum.